mulai ya. Oke, mungkin sambil tunggu teman yang lain mau hadir. Ini ada Dadang nih. Halo Dadang, selamat malam. Halo, Dadang. Halo. Damai. Wah. Halo. Jelas semua. Reuni, Dadang. Iya. Iya. Reuni nih. Ruha ya? Waduh. Ibu Ruha. Waduh. Ini nggak bisa kelihatan mukanya nih. Dadang Pak Untoro Haryadi. Iya. Ada Wah, lagi reuni Mas nih, Kak. siapa tuh? Nur Ahmad, Mas Nur. Ada lagi Waduh. Mas Siapa? Budi, oh lengkap. Ada Bu Budi. Bu Budi gimana iya. kabar ya? Bu Budi. yang Bu Budi Udah kan almarhumah meninggal. ya? Almarhum. Almarhumah. Ruha. Siapa? Iya. Bu Budi. Oh, Bu Bu Budi. Budi. Heeh. Bu Budi Budi Azari. Astuti Azhar. Iya, Budi Asari. Iya. Udah meninggal, udah lama. Udah Iya, lama iya, sekali. iya. Halo, Ruha. lupa Lebih. aku betul. Iya. Halo, Ruha. Malam Pak Pak Dadang. Sigit. Selamat malam. Mana nih? Damai mana Damai? Ulah. Halo. Halo, Mai. Halo. Waduh. Nanti ya. Sehat, Mai? Nah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Waduh. Ketemu. Wah, Kuntoro ini. Oh iya ini Pak, wah hampir 50 tahun tidak ke Timoho ya Bu Ruhah ya. Sekarang Enggak lah ya. seperti apa? Itu tahun 87. 87 iya. artinya 23 Iya. 40 iya hampir ya. Waktu itu pelatihan difasilitatori Bu Linda ya Dik ya. Terus ditugaskan di Karangreja ya Dik ya. Iya, Teman. kan. Nah, kalau aku kok nggak ingat sudah. Loh, iya Mbak Linda. Mbak Linda Iya sama Mas Farid. gimana? Ada Linda ya? Lestari, Lestari. Ada itu. Halo Linda. Kalau Halo Linda. ingat Apa masa kabar? itu Sehat-sehat juga. ya? Halo Dadang, aduh, Halo. kesini semua. Iya. Ini Sigit ini anunya nih, Pak Sigit ini. Sigit anunya nih. Iya. Organisernya. Bu Linda Oh. ini pura-pura lupa ini Bu Linda. Nah, itu si Sigit untuk sekarang kalau kirim-kirim itu langsung sama link. Aku kan sering daftar dan dapat linknya. Aduh. Oh, Ayo. aku aja tadi linknya dari Bu Ruhah tadi. Kalau enggak dikasih sama teman-teman. Apa ini? Hebat memang, hebat. Iya. Persahabatan itu tidak pernah berhenti. Orang masa diskusi pakai pembelaan segala ini aku terus untung ada Bu Ruhah terus aku dikasih link. Betul. Aduh. Ya ampun ya seneng nih. Pikiran aku gimana ya Ki ya? Iya. Udah lama ya. Udah lama Subuhan ya, Ki? ketemu. Iya. Sebelum COVID kita masih bisa ketemu ya Ruha ya. Oh iya, kita makan. Besok setelah COVID juga ketemu gimana? Bisa tenang aja. Saat COVID juga ketemu ya, walaupun nggak patungan ya. Emangnya COVID siapa bisa menghalang-halangi silaturahmi kita? Betul. Emangnya Aku juga siapa? kadang-kadang sudah nggak bisa hindari. Iya. Ayo rapat di rumah ayo. Ayo. Iya. Pak Sigit, Mbak Pak Sigit. Linda. Diskusi katanya Pak Mbak Sigit. Linda ingat kan zaman-zaman Ini baik itu Pak Sigit. sama Ya. Simbah, sama nenek, sama Iya. Wah, almarhum. Oh. Sedulur Iya. semua, selamat malam. Selamat malam. Waktunya sudah mundur Yang- 10 menit gitu. Ya. Kira-kira yang punya rumah nesu yang punya rumah nesu kangen-kangenannya dilanjut nanti kita bikin lagi ini. Oh, Ya. oh ya. Kita mulai dulu ya.
Ini ada protokol yang harus kita mulai gitu. Sebelumnya Iya. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat para narasumber, Rukah dan Damai dan teman-teman yang hadir. Selamat malam, salam sehat dan happy. Untuk malam hari ini kita Institut KHD dan Buletin Nang Ningnong menuju 1 abad untuk menyelenggarakan diskusi Zoom. Dari prosesi diskusi ini nanti hasilnya akan kita proseding menjadi sebuah buku 100 tokoh untuk membaca Taman Siswa. Jadi ini ada rangkaiannya, jadi nanti kita akan terus diskusi Zoom ini sekalian menjadi salah satu cara kita untuk ngaruh ke gitu, balung pisah gitu. Jadi mari sebelum kita mulai kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Monggo admin untuk share lagu Indonesia Raya. Alah, terima kasih teman-teman. Sebelum kita mulai diskusi, saya serahkan kepada host moderator Aji. Kita dengarkan dulu puisi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Oh, Iya, sampai itu. Ya. Tangan dulu. Wah, ayo sastrawan yo santai kan. Berikutnya nanti Penyair. Kuntoro. Ayo penyair kayak Penyair. Iki adminnya si operator iki sih bingung leng lebok iki. Udah kelihatan harus lonjor. Wah, kayak demang ngono ya. Iku ning gone anu lho, itu Kurang ya? Kurang ya? Mataram lho iku gone. Kurang ya? Oh iya. Oh ning Jaya Kanan ku nggih. Lah ya apa iki ngene iki. Ah iya. Iki belum punya file. Mampek kaya Adipati Jepang cara-cara kuwi terakhir yo penang. Siap burung, udah. Ya. Kepada Bung Karno. Dunia kita sekarang memang sedang tergoyak oleh kekerasan demi kekerasan. Dari waktu ke waktu tak pernah letih mengurai kebencian demi kebencian. Dunia sepertinya terasa sesak dan mendesak-desak di dada.
anak-anak miskin tidak sekolah menjadi liar di jalan. Deru ekonomi terus menabur debu dan menghimpit, semakin sakit. Kita sudah sepakat dan berikrar sejak dulu. Soekarno dan para pejuang waktu itu mengajari kita tentang cara untuk bersatu, dan Pancasila itu menjadi satu untuk kita bertumbuh. Sepertinya kita lupa bersedekah dengan waktu, berbagi dengan tetangga, duduk dalam satu meja, berbicara tentang ketuhanan, persatuan, dan keadilan. Sementara di luar aroma mabuk terus bertambah liar, anak-anak muda bersekutu dengan gerhana, tidak sabar lagi menunggu purnama. Ayo kita bicara, mencari Pancasila yang sedang sembunyi di ketiak para pemimpin negeri ini. Jaya Peranan 2021. Merdeka! Apa? Oke, terima kasih untuk waktu tepuk Bersedekah tangan dengan yang waktu ya. Oh, Ya, tepuk tangan dulu. Nek Iwan itu bersedekah dengan waktu ya, Pak Sigit bersedekah dengan waktu. iya, betul. Oke, untuk itu waktu sekarang kita serahkan kepada moderator bos kita, Mas Aji Pamuji Raharjo. Monggo Mas Aji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Damai Rapapahan, yang terhormat Ibu Mas Rukah, dan ada salah satu pembicara kita, Profesor Suwardi Gaswara, tapi pada kesempatan kali ini belum gabung, dan para tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, pada edisi Diskusium untuk menuju 1 abad Taman Siswa, kita mencoba mengangkat pendidikan dan implementasi sila kelima dalam Pancasila. Sebetulnya ada alasan apa kenapa sila keadilan itu ditempatkan di nomor 5? Bukankah keadilan itu sebuah impian bersama, sebuah cita-cita bersama, sebuah harapan bersama? Tapi kenapa dia berada di posisi kelima, sila yang paling akhir? Bukankah itu mengartikan bahwa keadilan barangkali memang sulit untuk diwujudkan? Oleh karena barangkali sila kelima itu ada di sila yang paling akhir dalam Pancasila. Baiklah Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang terhormat, barangkali diskusi pada malam hari ini kita bisa sedikit membedah. Ada apa dengan keadilan sosial? Faktanya hari ini banyak ketidakadilan yang menimpa negeri ini. Ketidakadilan dalam konteks pendidikan, ketidakadilan dalam konteks kesejahteraan, ketidakadilan dalam konteks keekonomian. Semuanya menyatu menjadi permasalahan besar bagi negara Indonesia yang pada hari ini, bulan Agustus ini berusia 76 tahun. Mungkinkah di 2045 keadilan itu akan benar-benar utuh dan kita masih utuh menjadi Indonesia? Marilah kita bersama-sama kita dengarkan apa yang akan dibacakan, apa yang akan disampaikan oleh para pemateri kita. Mudah-mudahan pemikiran-pemikiran beliau bisa menginspirasi kita semua untuk sekali lagi menuju sebuah keadilan yang substansial. Untuk itu dipersilahkan dengan segala hormat kepada Ibu Damai Rapapahan untuk menyampaikan materinya. Waktu 15 menit dari sekarang, dipersilahkan. Disyaratkan on cam. Ini siapa yang bicara? Maaf. Ibu Damaira, dipersilahkan.
Oke, maaf Pak, suaranya terlalu lembut Bapak. Kapok kowe. Modulasinya dihalus-halus ki. Ngapunten ya Pak, maaf. Ah, Permisi duluan ini. yes. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian, saudari-saudara. Ini sebenarnya coret-coretan ya. Kalau disuruh menulis nanti harus ada tulisan karena ini PPT bukan tulisan, beda sekali ya. Jadi saya diminta untuk menulis tentang membuat pokok-pokok pikiran lah tentang pendidikan dalam implementasi sila kelima Pancasila. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat satu persatu tentang pendidikan dulu seperti apa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat di sini pendidikan itu macam-macam definisinya ya. Saya nggak akan bacakan di sini, tapi ada yang mengatakan perkembangan dari luar dan dalam, kemudian ya ini akar kata lah dari bahasa Latin kan ya kan. Kemudian ada juga yang mengatakan pembelajaran pengetahuan, kemudian Kamus Bahasa Indonesia ada lagi definisinya, proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang, proses mendewasakan manusia, dan tentu saja Ki Hajar Dewantoro ya, karena Bapak Ibu sekalian kan dari merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrati. Pokoknya intinya pendidikan itu sesuatu yang untuk tumbuh dan berkembang. Manusia yang tadinya dianggap dari lahir, bagaimana untuk berbudaya, nah itulah pendidikan. Nah, tapi karena saya seorang feminis, tentu saja saya mau melihat ini dari perspektif perempuan ya. Jadi pendidikan itu kalau menurut feminis itu adalah agen sosialisasi sekunder ya untuk membantu menegakkan patriarki, di mana laki-laki nomor satu, tapi tentu saja kita tidak hanya melihat patriarki, tapi juga melihat kapitalisme, kemudian ada militerisme, ada rasisme. Jadi makanya pendidikan itu selalu harus direfleksikan dan dikritisi. Nah, kaum feminis itu melihat masyarakat dalam skala makro, mereka ingin mengubah ya, dan ingin mengeneralisir ide-ide mereka tentang laki-laki dan perempuan ke seluruh lapisan masyarakat. Gitu tentang pendidikan. Nah, ini karena kita ngomong tentang keadilan sosial, di kalangan feminisme itu juga ada tentang feminisme keadilan sosial, di mana ini terorganisir dari bawah ya, dari komunitas ke atas ya. Dan ini membangun kepemimpinan dan bagaimana memberdayakan ya dari kelompok-kelompok yang dipinggirkan. Dan ini juga feminisme keadilan sosial ini mengungkap, membongkar ya, mendekonstruksi struktur yang tidak adil itu. Jadi misalnya patriarki laki-laki nomor satu atau kapitalisme di mana kelompok elit berkuasa. Di sini juga ada soal rasisme, misalnya soal orang kulit putih versus kulit hitam, heteroseksisme, mampuisme dalam arti difabel ya. Seolah-olah ada orang normal, tidak normal. Nah, itu yang dikritik ya, itu yang mau dirubah, ditransformasi. Nah, ini berasal dari praktik. Untuk kita melihat 3 metode untuk soal feminisme keadilan sosial ini, kita penting melihat sejarah. Makanya kita nggak bisa ahistoris ya. Jadi harus melihat sejarah, mencermati sejarah, memeriksa, jadi mencermati hubungan timbal balik antara penindasan-penindasan. Jadi penindasan nggak hanya satu ya, tapi berlapis-lapis. Kemudian ya tadi fokus pada strategi dari bawah ke atas. Nah, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini ya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi Pak Aji sudah mengatakan soal apa sih Pancasila malah yang sila kelima ini malah yang terakhir ya, malah yang terakhir. Nah, kita lihat ada gambar padi dan kapas. Nah, ini kan memang kalau bilang sila kelima ini dia padi dan kapas itu kan artinya padi merupakan pangan, walaupun ini juga bias ya, karena sebenarnya orang Indonesia juga makan umbi-umbian ya, makan sagu ya. Mestinya gambarnya ini ada macam-macam.
dan kapas adalah pakaian ya, sandang. Jadi ini saya nggak akan membacakan ini semua, saya lewati dulu. Nah, kalau kita ngelihat ke pedoman penghayatan pengawalan Pancasila, sila kelima, ini ada ya di macam-macam lah, ini normatif semua. Jadi maksudnya mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka bekerja keras. Ini ada 9 ya. Tapi ada tuh tentang anti korupsi, kolusi dan nepotisme ya di sini. Jadi masih sangat normatif sekali. Ini saya kutip ya dari pedoman penghayatan Pancasila. Nah, kalau kita ngelihat definisi keadilan itu juga macam-macam. Misalnya Aristoteles jelas banyak dia definisinya. Antara lain ada keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional. Nah, misalnya kalau menurut dia komutatif itu perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian kalau distributif adalah keadilan di mana perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Jadi yang sebelumnya itu yang nggak memperhatikan apa yang sudah, kalau yang ini apa yang sudah dilakukan, yang distributif. Kemudian kodrat alam memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Ya, jadi ada macam-macam ini, saya nggak akan bacakan. Nah, keadilan ini beragam ya maknanya. Kemudian ada juga maknanya menurut Plato, ini filsafat Yunani semua ya. Ada keadilan moral yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang. Jadi keadilan itu dianggap sesuatu yang seimbang antara hak dan kewajiban. Kemudian juga ada keadilan prosedural, ini biasanya kalau di hukum ya. Keadilan prosedural ini dianggap sesuai dengan prosedurnya, itu dianggap sudah adil. Nah, kemudian, ini yang terkenal ini Naoto Nagoro, tentu saja dari Indonesia. Kalau adil itu menurut beliau ini kalau sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara, itu dia bilang itu adil. Jadi dia tidak mencermati apakah hukum itu sendiri melindungi orang yang kaya, yang berkuasa, sementara menindas ke bawah ya. Jadi yang suka dibilang orang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Ini tentu saja pandangan beliau dengan segala hormat, ini tentu saja sangat normatif ya. Nah, kemudian ada John Rawls yang terkenal ya. Dia sering menggunakan kata fairness ya. Jadi dia mengatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan ini jadi ini merupakan struktur dasar masyarakat, merupakan tujuan dan kesepakatan dalam keadilan sebagai fairness. Ini jadi dia melihatnya dalam konteks fairness. Ini yang dikatakan oleh oleh John Rawls. Kemudian selanjutnya, nah kita juga penting lihat sejarah tadi saya sudah sebutkan. Ini keadilan menurut etok MPRS ya. Ya kita tahu ini artinya menunjukkan zaman Pak Harto ya kuasa. Di sini ditulis keadilan individu dan keadilan sosial. Ya, jadi keadilan individu itu tergantung pada kemauan baik atau buruk dari masing-masing individu. Jadi nggak jelas juga ini ya. Kemudian keadilan sosial ini pelaksanaannya tergantung pada struktur yang terdapat dalam inilah politik, ekonomi, sosial budaya dan ideologi. Jadi teman-teman bayangkan ini definisi ini adalah zaman ketika Pak Harto mulai berkuasa ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat ada feminisme keadilan sosial ini jadi mengenali isu-isu penindasan yang berhubungan dengan ras, kelas, tadi saya sudah sebutkan, seksualitas juga dan kewarganegaraan dan menantang mereka melalui praktik dan daripada teori. Jadi prakteknya yang penting, aksinya yang penting daripada teori. Nah,
ini jadi publiknya lebih luas ya, bukan hanya perempuan, tapi juga ada orang-orang dari berbagai lintas ras, lintas bangsa, kira-kira gitu. Nah, ini memang ini konteksnya Amerika, jadi dia memerangi rasisme ya, dan hak istimewa kelas dengan memastikan bahwa mereka yang paling terpengaruh oleh kebijakan yang tidak adil itu bagaimana mereka bisa ada di meja keputusan, jadi bisa mengambil keputusan, bagaimana kelompok-kelompok terpinggirkan bisa mengambil keputusan. Nah, jadi ini memang bermaksud agar terjadi transformasi sosial di masyarakat, di mana orang bisa lintas ras ya, lintas ras, lintas kelas, lintas bangsa. Itu feminisme keadilan sosial ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sebutkan ini, jadi ini tentang P4. Tentu saja kita harus menengok ke belakang. Ini juga masih normatif juga, ada 11 butir pedoman penghayatan ini. Ya pokoknya pengembangan sikap adil, perbuatan luhur, suka bekerja keras. Lah ini semua inilah hal-hal yang sifatnya normatif dan yang seharusnya. Nah, kita lihat ya. Nah, tapi juga ada contoh-contohnya seperti apa sih? Ini saya nggak tahu generasi Bapak Ibu sekalian pernah mengalami P4 nggak? Kalau saya salah satu yang pertama kali diindoktrinasi P4 ya, ketika masuk universitas. Nah, itulah yang kita pelajari waktu itu Bapak Ibu sekalian nih, tentang pengamalan Pancasila ya. Jadi semuanya serba baik nih. Tidak bergaya hidup mewah, tidak berperilaku boros, suka bekerja keras, suka hemat, tidak malas dalam bekerja, tidak merusak fasilitas umum. Semua, ini bagus-bagus semua Bapak Ibu sekalian. Tidak menggunakan mobil pribadi, kebut-kebutan jalan raya. Ini semua baik semua. Tidak merusak lingkungan dan lain-lain. Nah, itu ya, itu gambaran Pancasila yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat lintas dari kebanyakan zamannya Pak Harto yang saya ambil ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat pendidikan. Nah, pendidikan ini di Indonesia, ini seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia baik yang terstruktur maupun tidak. Nah, kalau yang terstruktur kita tahu itu tanggung jawabnya kementerian ya. Kemudian yang kita tahu di Indonesia ada 3 jalur, formal, non formal dan informal. Kemudian jenjangnya ada anak usia dini, dasar, menengah dan tinggi. Nah, kita tahu ada undang-undangnya. Nah, tapi kita sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian melihat situasinya seperti apa. Bagaimana pendidikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu Bapak sekalian, kita tahu bahwa angka putus sekolah tuh lebih mengkhawatirkan ya. Itu dicatat oleh survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas tahun 2015 aja ada 5,3 juta anak usia 7 sampai 18 tahun di Indonesia nggak sekolah. Kemudian 2016 angkanya menurun ya. Jadi lebih baik maksudnya. Tapi angka putus sekolah di jenjang SMK itu masih memprihatinkan. Ini masih ada 73.000 siswa SMK yang putus sekolah. Kemudian tahun 2017-18 total siswa putus sekolah di Indonesia sebanyak 187.828. Sedikit membaik ya, maksudnya ada perubahan. Nah, tapi kalau kita lihat data UNICEF, apa sih kenapa anak-anak itu putus sekolah? Ya, faktor ekonomi jelas karena kemiskinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak dari 20% keluarga termiskin hampir 5 kali lebih mungkin untuk tidak masuk SD dan SMP dibandingkan 20% dari keluarga terkaya. Jadi kita punya problem soal equality ya, kesenjangan ya. Status ekonomi keluarga memiliki dampak yang paling signifikan pada kehadiran anak-anak usia sekolah dan menengah pertama. Soal kemiskinan ini menggigit ya, sangat menggigit. Jadi nggak bisa, anak-anak nggak bisa sekolah. Nah, tapi ekonomi itu bukan satu-satunya alasan anak tidak bersekolah. Bisa juga karena disabilitas, karena anak-anak itu disabilitas sehingga dia tidak pergi ke sekolah karena tidak ada sekolahnya yang khusus untuk atau ke sekolah umum pun tidak inklusif untuk menampung mereka. Jadi sebanyak 2,5% dari penduduk Indonesia atau sekitar 6 jutaan itu
itu adalah penyandang disabilitas. Ini situasinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita ngelihat bahwa memang pendidikan itu wajib ya, harusnya ya. Menurut Undang-Undang 23 tahun 2002 ya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Tapi apa yang terjadi? Nah, memang anggaran kementerian kita setiap tahun tuh naik ya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Nah, yang tadi sudah disebutkan, yang soal tadi di SMK itu, nah penyebab putus sekolah tadi selain karena ekonomi, lemahnya ekonomi keluarga, latar belakang pendidikan orang tua juga menjadi masalah. Kemudian anaknya emang nggak mau sekolah. Saya seringkali menemui juga ini, anak nggak mau sekolah. Termasuk di keluarga besar saya juga nggak minat sekolah, padahal orang tuanya mampu. Kemudian kondisi lingkungan tempat tinggal anak ya, hingga pandangan masyarakat terhadap pendidikan. Tapi juga di data-data yang lain juga karena ada kekerasan seksual, pelecehan seksual, sehingga anak berhenti sekolah, atau temuan dari Human Rights Watch Maret kemarin soal pemaksaan pemakaian hijab di sekolah itu memang sudah melanggar perempuan dan anak perempuan dalam hal hak atas pendidikan. Jadi ada yang sampai termasuk juga hak atas bekerja. Jadi itu ada penelitiannya Human Rights Watch terbaru Maret 2021 itu menunjukkan bahwa ada pemaksaan hijab sehingga anak tidak sekolah atau anak jadi malas ke sekolah, kira-kira gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, satu hal yang saya ingin maju berikutnya adalah soal kesenjangan di Indonesia. Jadi Indonesia ini menjadi negara ke-6 dengan ketidaksetaraan kekayaan terbesar di Indonesia, terbesar di dunia, sorry. Jadi nomor 6 ya, kita tidak setaranya. Jadi kita termasuk juara nih soal ini gitu ya. Jadi memang dalam 20 terakhir itu kesenjangan antara yang terkaya dan yang lainnya di Indonesia telah tumbuh lebih cepat daripada di negara lain di Asia Tenggara. Tapi ini nggak bagus ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini di Indonesia bayangkan 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih dari total gabungan 100 juta orang termiskin. Ini catatannya Oxfam ya beberapa tahun lalu. Jadi 4 orang terkaya ini siapa aja sih? Budi dan Michael Hartono. Kemudian saya nggak sebut angkanya. Bayangkan ya dia mengendalikan aset senilai 25 miliar. Kira-kira sama dengan kekayaan 40% termiskin dari 250 juta penduduk Indonesia. Kemudian mereka ini yang punya rokok kretek ya dan juga Pak BCA. Kemudian juga 3 lainnya ada Eka Cipta Wijaya, Sinarmas, kemudian Susilo Wonowijoyo dan Antoni Salim. Jadi apa ini artinya Bapak Ibu sekalian? Artinya ketimpangan yang semakin meningkat, melemahkan perjuangan melawan kemiskinan, jadi mengerem pertumbuhan ekonomi dan mengancam kohesi sosial. Ini masalah ya, buat masalah sosial. Nah, gimana kalau untuk perempuan gimana? Ini masalah kesenjangan ini ya, bagi orang biasa, bagi warga termiskin, terutama perempuan. Jadi menerima upah rendah, menghadapi ketidakamanan di tempat kerja, jadi akses ke infrastruktur seperti listrik atau jalan yang layak itu jadi sulit ya. Tidak setara antara pedesaan dan perkotaan ya, jadi gap antara kota dan desa. Kemudian sebagian besar tanah dimiliki oleh perusahaan besar dan orang kaya mendapatkan semua keuntungan. Jadi ini udah jelas terjadi ya dengan palm oil di mana-mana, dengan tambang di mana-mana. Ini gila ini rezim infrastruktur ini. Kemudian juga sistem pendidikan kekurangan dana dan ada hambatan untuk akses yang setara, yang berarti banyak para buruh ya di Indonesia tidak dapat mengakses pekerjaan dengan keterampilan dan upah yang tinggi. Jadi inilah situasi keadilan sosial. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menjelaskan ini semua. Nanti kita banyak bertanya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi itu situasi Indonesia ya. Nah sekarang kalau tahun ini gimana nih situasi orang miskin ya? Tadi saya ngomong tentang gap ya, tentang kesenjangan, tentang inequality.
Nah, tahun ini sendiri pada bulan Maret kemarin itu karena pandemi itu memang naik ya. 1,12 juta orang ini menjadi naik ya. Jadi ada naik sejumlah 1,12 juta ini miskin ya dibandingkan dengan sebelum COVID. Jadi COVID ini membuat orang miskin. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah soal korupsi. Nah, soal korupsi ini memang apalagi hari ini kita dengar orang LSM ya, teman kita sendiri, Lili Pitauli, bikin malu juga orang Batak ini. Lili Pitauli dihukum ya, walaupun hukumannya 40% gaji gaji pokok, jadi sebenarnya dikit sekali ya. Jadi hukumannya itu hampir ini dari secara memalukan lah intinya. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini uang pengganti yang kembali ke negara atas kerugian korupsi pada 2020 hanya berjumlah 8,9 triliun. Nah, sementara kerugian negara berapa? Karena korupsi itu 56,7 triliun. Jadi besar sekali. Jadi ini Bapak Ibu Bapak sekalian, jadi situasi korupsi di Indonesia, ya kita ingat ya kasus-kasus besar, ada Jiwasraya yang sampai hari ini juga masih nggak jelas, kemudian Asabri, Bank Senturi, Pelindo, Kota Waringin Timur, ini bupatinya ngaco ya. Kemudian juga ada kasus BLBI yang sampai sekarang juga masih marut-marut, kemudian EKTP, Hambalang, dan tentu saja yang baru-baru ini Bansos ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sorry ini kok. Ya, bagaimana di dunia pendidikan Bapak Ibu sekalian? Di dunia pendidikan juga ada yang agak membuat hati kita sedikit bunga nih, ada seorang guru yang berani ya, guru honorer, dia melawan korupsi pendidikan, tapi dia dipecat ya. Ini kejadiannya 2019 di Kota Tangerang Selatan, Tangsel, karena dia membongkar pungli di SD Negeri Pondok Pucung ya. Nah, pada 2018 dia diduga sekolahnya ini melakukan pungutan pada wali murid berupa uang komputer, uang instalasi proyektor, uang kegiatan sekolah, sampai buku. Jadi banyak banget nih macam-macam uangnya. Nah, tapi waktu itu dia tidak dibela. Nah, waktu baru setelah diadvokasi baru bisa dibela. Jadi memang bos ini jadi sasaran korupsi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi inilah wajah korupsi di dunia pendidikan. Jadi selain tadi yang besar-besar tadi ini, kita juga harus melihat di sini. Jadi kalau kita ngomong sila kelima ini udah bermakna dan bermanfaat belum? Jadi kita harus kritis ya melihat ideologi di satu tatanan pikiran ya, mindset, dia bagaimana prakteknya, ini yang saya mau tunjukin. Jadi memang sekolah dengan bosnya itu menjadi lahan basah ya, basah untuk korupsi maksudnya ya, yang untuk menambah kekayaan dengan mudah. Jadi ini memang ada problem pengawasan internal. Jadi dinas pendidikannya juga ikut main-main ya. Jadi ada lingkaran setan ya. Nah, jadi keterlibatan masyarakat masih minim, orang tua juga ya komite seadanya aja deh, asal ada komite sekolah. Jadi ini memang jadi masalah ya, karena tidak diawasi. Jadi jumlah uang besar tidak diawasi. Memang korupsi itu kan salah satunya adalah karena ada kesempatan, kemudian dipakailah ya, gitu. Jadi emang ini problem ya di dunia pendidikan soal korupsi bos ya. Nah, jadi memang ini yang mesti diberantas. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini nih kalau kita ngomong apa dong yang harus dilakukan? Jadi ini penting ya pendidikan anti korupsi di sekolah ya. Tidak hanya sekedar pemenuhan kurikulum, tapi juga ada di ekskul-ekskul ya. Dipraktekkan dengan keteladanan guru dan kepala sekolah. Jadi ini paling tidak untuk pencegahannya. Gitu. Kemudian sekolah wajib menerapkan sistem keuangan berbasis online. Ini penting nih online nih agar lebih transparan dan akuntabel. Jadi ada e-budgeting lah. Nah, jadi ini bisa terkontrol ya dengan sistem e-budgeting ini. Karena ini dibuka ya, nggak bisa ditutup-tutupin. Kemudian berikutnya adalah komunitas sekolahnya jangan asal ada, tapi benar-benar hidup ya, diberdayakan komunitas sekolahnya agar aktif. Jadi dia bisa terlibat dalam penyusunan anggaran pendidikan dan juga mengawasinya. Jadi ini bisa dicek. Kemudian juga publik ya, publik di luar itu mengawasi anggaran pendidikan sekolah, dinas, kementerian, pemerintah daerah. Jadi kelihatan. Nah, ini
Ini penting ya, karena kalau enggak bisa rusak deh pendidikan Indonesia. Orang korupsinya udah mulai dari kecil, dari pendidikan. Nah, ini cara-cara sederhana untuk menanamkan nilai integritas pada anak usia dini. Di Indonesia nih anak usia dini ini malah dididik yang enggak ya. Misalnya kasus yang ingat nggak yang di Jawa Timur yang malah pakai baju ISIS ya. Yang begitu-gitu yang dikerjain. Bukannya ini bagaimana menanamkan kejujuran, kepedulian, disiplin, mandiri, tumbuhkan rasa tanggung jawab, kesederhanaan. Kita dibombardir ya di TV dengan hal-hal yang membodohi kita. Kemudian keberanian, keadilan, dan kerja keras. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk epilog saya kira masih ada isu-isu lain soal keadilan sosial ini, dan pasti Ruha akan banyak menjelaskan. Nah, soal anak miskin yang tidak bisa sekolah, ini juga masih menjadi keprihatinan bersama. Dan satu lagi yang belum saya bahas adalah soal jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi kalau orang tentang keadilan sosial, ini harus ada nih jaminan sosial ya, social protection ya. Mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Terus kalau orang nggak kerja itu dapat nggak uang gitu-gitu, atau dapat fasilitas dari pemerintah. Nasib buruh yang masih terpuruk. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya ingin lebih banyak berdiskusi. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Ibu Damai Pak Pahan yang telah memaparkan hal-hal yang menurut saya menjadi keprihatinan kita semua. Di tengah keadilan belum tercapai, isu korupsi juga masih merajalela. Terima kasih Ibu Maria Pak Pahan. Mudah-mudahan nanti ada diskusi yang bisa bagaimana cara untuk menjadikan hal itu sedikit demi sedikit hilang dari negeri tercinta Indonesia. Untuk selanjutnya, dipersilakan dengan hormat Ibu Masrukah menyampaikan pemaparannya 15 menit dari sekarang. Ibu Masrukah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bahagia malam ini bisa bereuni dengan sejumlah sahabat saya di Jogja. Perjumpaan yang luar biasa saya kira malam ini. Ada sejumlah guru, ada sejumlah teman, sejumlah sahabat yang ada di forum ini. Saya akan langsung masuk menyambung yang dikatakan sahabat saya Dameria Pak Pahan, gitu ya. Kita mesti terima kasih dulu pertama kepada Ki Hajar Dewantoro yang telah memperjuangkan sistem pendidikan di Indonesia dengan baik. Beliau sebagai politisi, sebagai tokoh pergerakan kemerdekaan, sebagai kolumnis, tetapi juga tokoh pendidikan yang saya pikir perjuangan pendidikan beliau itu luar biasa. Artinya rekam jejak beliau dari tahun 1922 ini dengan mendirikan perguruan nasional Taman Siswa yang memperjuangkan soal bagaimana isu kebangsaan, isu kemanusiaan, isu non-diskriminasi. Kalau saya mempelajari sebenarnya luar biasa perjuangan beliau, dan tentunya yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro itu merespon fakta-fakta sosial sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat kami Damai, gitu ya. Karena di sebelum tahun itu bagaimana pengalaman Raden Ajeng Kartini bicara soal emansipasi pendidikan, gitu ya. Ini bicara soal kemerdekaan pendidikan bagi kelompok miskin, bagi perempuan, dan juga beberapa tokoh pendidikan yang lainnya juga memperjuangkan itu, tetapi ini dijawab oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, sepanjang 23 tahun beliau memperjuangkan secara kultural, kalau saya bilang secara kultural karena melalui pergerakan atau pendidikan perguruan nasional Taman Siswa, kemudian beliau menjadi Menteri Pendidikan pertama di masa kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya pendidikan ini menjadi sistem. Beliau kerja dalam konteks struktural, gitu ya, bagaimana sistem pendidikan nasional yang meningkatkan misalnya bagaimana berbangsa, berbeda suku, berbeda bahasa, ketika bicara Bhinneka Tunggal Ika itu diperjuangkan di masa-masa itu, saya kira. Nah, ini saya kira apresiasi
kita kepada Ki Hajar Dewantara. Nah, di masa-masa itu memang di dalam konstitusi, kalau tadi teman saya kami menyinggung soal Undang-Undang Dasar 45, di pasal 31 memang bicara pendidikan itu untuk semua gitu ya, tanpa kecuali. Namun di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang amandemen kelima, pasal 28E ayat 1, bahwa bahwa seluruh warga negara itu bebas memilih pendidikan. Nah, saya kira fakta-fakta di masyarakat ini masih muncul gitu ya, pandangan yang tidak bebas ketika pemilihan misalnya di fakta, nanti saya akan singgung fakta diskriminasi di dalam misalnya pengajaran pendidikan agama di beberapa sekolah. Nah, saya mau kaitkan lagi di Undang-Undang 7 tahun 84 tentang pengesahan ratifikasi konvensi penghapusan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan, di pasal 10 itu secara khusus bicara soal larangan diskriminasi bagi perempuan di bidang pendidikan. Karena faktanya gitu ya, makin tinggi pendidikan, seringkali di lapangan itu makin kecil jumlah perempuan karena kebanyakan masyarakat kita lebih memprioritaskan anak laki-laki karena anak laki-laki dianggap dia sebagai pemimpin keluarga, dia akan bisa memimpin negara dan seterusnya. Saya kira tadi Mbak Dame sudah menyinggung soal fakta budaya patriarki yang masih tinggi. Dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jika malam ini kita kaitkan bahwa pendidikan dikaitkan dengan sila kelima, saya kira pendidikan adalah sebagai hak dasar warga negara Republik Indonesia. Jika simbolnya adalah padi dan kapas, ini konteks kesejahteraan, konteks keadilan, karena ketika tidak sejahtera, ketika tidak memiliki pendidikan, maka dia tidak sejahtera hidupnya. Kira-kira arahnya ke sana. Dan di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu, ada sejumlah turunan kebijakan terkait baik sifatnya itu peraturan Menteri Pendidikan atau peraturan Presiden yang mengaitkan soal sistem pendidikan nasional. Salah satu contohnya yang sifatnya perpres, jika belakangan ini ditengarai maraknya soal radikalisme atau soal ekstremisme yang mengarah pada terorisme, Presiden telah mengeluarkan rencana aksi nasional tentang pencegahan kekerasan atau pencegahan kekerasan atau ekstremisme yang mengarah pada tindakan yang saya kira terorisme gitu yang diatur di dalam RAN, dan Menteri Pendidikan juga punya mandat untuk itu, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, karena kedua kementerian ini punya mandat untuk bekerja di level pendidikan. Selain juga masyarakat sipil, saya kira sejumlah ormas agama memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang juga turut serta untuk melakukan pencegahan dan penanganan kaitannya dengan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Nah, berikutnya tantangan di lapangan yang kami lihat gitu ya. Fakta kekerasan berbasis gender di lembaga pendidikan baik mulai tingkat dasar sampai tingkat tinggi itu luar biasa data yang kami punya. Ketika kami masih di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, fakta-fakta kekerasan berbasis gender apakah itu karena misalnya larangan dia, misalnya dia hamil diperkosa lalu tidak boleh lagi melanjutkan sekolah karena atas nama gitu ya, mencoreng nama baik sekolah, pada ini korban perkosaan, atau kemudian ada sejumlah aturan, misalnya belum lama ini di Sleman juga sempat disoal oleh sejumlah kalangan di sekolah tinggi, di sekolah negeri gitu ya, kewajiban menggunakan jilbab, dan ini hadir di berbagai daerah saya kira. Dan juga misalnya ketika ada
ekspresi siswa yang dia misalnya perempuan tapi dia nampak laki-laki itu juga mengalami diskriminasi. Ini saya kira fakta-fakta ini luar biasa, kekerasan berbasis gender. Nah, sisi lain juga, kalau tadi Damai menyinggung soal angka kemiskinan dan juga rendahnya pendidikan pada anak perempuan, saya kira Indonesia dalam konteks perkawinan anak itu nomor di urutan 2 di tingkat ASEAN. Nah, ini juga fakta kemiskinan, fakta diskriminasi karena kalau dia perempuan itu bisa dipaksa untuk segera menikah, dianggapnya dia gitu ya, bisa membantu persoalan keluarga. Ini satu sisi, meskipun ada fakta-fakta lain, misalnya karena dia korban perkosaan, dia hamil, lalu dia dinikahkan untuk menutupi aib keluarga. Dan ini ketika kami temukan di sejumlah pengadilan agama, isu-isu yang bahasanya itu unik gitu, adalah soal perkawinan dispensasi. Nah, akses pendidikan belum merata saya kira dan belum bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika di Jogja sudah baik, belum tentu di daerah-daerah yang aksesnya rumit itu pendidikan untuk misalnya anak-anak baik perempuan maupun laki-laki itu bisa dimiliki dengan baik. Tapi ini realitas dan juga soal biaya pendidikan yang mahal. Meskipun sejatinya misalnya negara atau pemerintah wajib gitu ya memberi akses pendidikan secara gratis bagi usia anak-anak, tapi prakteknya juga masih rumit karena soal anggaran pendidikan. Meskipun secara nasional anggaran pendidikan itu tinggi, tapi karena konteks otonomi daerah ini juga menjadi persoalan. Kadang-kadang kebijakan lokal itu menjadi ada problematik. Nah, diskriminasi dan bias gender masih terjadi pada proses belajar mengajar. Ini kami temukan karena ada sejumlah kurikulum gitu ya, yang melihat dia perempuan itu berbeda dengan dia laki-laki gitu ya. Misalnya sejumlah contoh, meskipun ini pusat kurikulum dan buku sudah mencoba memperbaiki, tetapi fakta di lapangan ada sejumlah buku-buku yang tidak keluar dari Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama, tapi buku-buku itu dibaca dan menjadi pegangan di sekolah-sekolah itu yang mendiskriminasikan salah satu kelompok gitu ya, di seluruh mata ajar saya kira, karena kami juga melakukan dialog ini dengan Dinas Pendidikan dan punya kerja-kerja untuk memberi sharing pengetahuan kepada guru-guru agar guru yang sebagai istilah kami kurikulum hidup itu bisa mengajarkan dengan baik, dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang tidak diskriminatif. Otonomi daerah di berbagai daerah menyebabkan pendidikan dibawa ke ranah politik. Nah, ini pernyataan beberapa pengurus PGRI sejatinya, guru kepala sekolah di sejumlah daerah gagal meraih suara gitu ya. Di sejumlah daerah dipaksa untuk menjadi tim sukses kepala daerah. Jika menolak atau gagal meraih suara, guru dimutasi. Ini saya temukan di beberapa daerah. Guru diperlakukan sebagai perangkat birokrasi, bukan profesi. Selain itu, kalau tadi misalnya disinggung soal tunjangan hak guru, itu seringkali tidak diberikan, atau diberikan ya suka gitu kepala pimpinan daerah, atau kadang ini juga ada persoalan sistem yang di lokal itu yang tidak berjalan dengan baik. Meskipun di nasional itu ada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah, dan juga ada BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, tapi ini proses pemantauannya, monitoringnya, namanya tidak berjalan secara optimal. Nah, metode pembelajaran belum memerdekakan, artinya gitu ya, masih praktek-praktek pengajaran itu masih dengan pendekatan pedagogi. Sementara ketika saya gitu ya membaca pergerakannya taman yang dilakukan Ki Hajar Dewantara melalui
perguruan nasional taman siswa itu adalah pendekatan andragogi, pendekatan yang memerdekakan itu sudah dimulai, tapi karena kebiasaan ini dengan guru sebelumnya itu yang dia lakukan, sehingga ini memang kadang-kadang tidak bagi siswa-siswi tidak kritis, tapi dia dia akan mendengar saja apa yang dikatakan oleh gurunya. Nah, tantangan di selain itu gitu ya, kita bisa melihat peluang sejatinya. Satu sisi pasca kemerdekaan, pasca reformasi secara khusus gitu ya, dengan fakta-fakta diskriminasi yang tinggi, kekerasan seksual yang tinggi, kemudian isu moderasi agama gitu yang atau misalnya kekerasan atas nama agama itu tinggi, lalu pasca reformasi sejatinya gitu ya, mimpi otonomi daerah juga saya kira gitu ya, ketika hadir kurikulum 13, salah satu turunannya kebijakan terkait undang-undang Sisdiknas, di dalam kurikulum 13 ini gender mainstreaming itu salah satu isu yang harus diintegrasikan di lembaga pendidikan. Nah, ini hanya saja misalnya bagaimana perspektif guru-guru yang dimiliki. Lalu kelembagaan Pusat Studi Wanita atau PSW, Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA, Pusat Studi HAM dalam perguruan tinggi yang saya kira ini cukup kuat ya, karena mandat Pusat Studi Wanita, mandat Pusat Studi Gender dan Anak itu adalah melakukan gender mainstream di dalam lembaga pendidikan, termasuk mengingatkan bagaimana kurikulum di lembaga pendidikan. Nah, persoalannya gitu ya, apakah PSGA, PSW itu punya ruang strategis tidak di kampus-kampus, karena ini masih dipandang sebelah mata gitu, beda posisinya dengan pusat studi yang lain di kampus-kampus, secara anggaran juga sangat minim. Ini ada problem tersendiri gitu ya. Dia sebagai lembaga yang memainstreamingkan gender di kampus, tapi dia tidak dipenuhi gitu ya, tidak mendapati fasilitas dengan baik oleh kampus. Padahal ini secara nasional mandatnya melalui Undang-Undang 7 tahun 84 terkait dengan larangan diskriminasi termasuk di lembaga pendidikan. Nah, persoalan misalnya kekerasan terhadap perempuan, kekerasan pada anak juga bagian dari HAM, itu juga belum dipahami dengan baik oleh sejumlah lembaga pendidikan. Meskipun belakangan ini sejumlah lembaga pendidikan telah mengeluarkan semacam surat edaran. Itu kalau surat edaran itu dari Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran larangan pencegahan kekerasan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Dan kalau Kementerian Pendidikan sejatinya ini sudah ingin dikeluarkan, tapi ini ada hambatan khusus yang nampaknya ini belum selesai, itu terkait dengan peraturan menteri terkait dengan larangan pencegahan kekerasan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Meskipun bagi sekolah menengah, baik SMP maupun SMA, sudah ada Permendikbud nomor 8 tahun 2015 tentang larangan kekerasan dan bully di lembaga pendidikan. Nah, berikutnya gitu ya, kebijakan moderasi agama dan pencegahan ekstremisme yang mengarah ke kekerasan tadi saya sudah singgung. Sisi lain sejatinya gerakan sipil yang peduli pada isu pendidikan itu luar biasa banyaknya. Nah, ketika bicara soal isu pendidikan, ini artinya mereka-mereka ini turut serta melakukan upaya-upaya pendidikan kritis di komunitas masing-masing, baik yang modelnya itu berjenjang atau tidak, tapi bagaimana pendidikan kritis itu dilakukan dengan pendekatan andragogi dan juga bicara soal isu kebangsaan dan isu kemanusiaan. Saya kira memang ini lingkar dukungan gitu gerakan sipil dan kerja negara, tetapi saya kira di dalam sejumlah peraturan menteri atau RAN itu memang juga penting ada sinergi antara gerakan sipil dengan negara. Nah,
peluang sisi yang lain gitu ya. Saya akan langsung masuk ke rekomendasi karena waktu yang sempit. Hak konstitusional itu ya, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45, seharusnya diintegrasikan dengan substansial dalam proses belajar mengajar. Sebab di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita, apalagi Undang-Undang Dasar yang telah amandemen, itu bicara bahwa pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia. Ini melekat pada seluruh warga negara tanpa kecuali, dan larangan diskriminasi juga diatur di situ, termasuk aturan afirmasi. Ketika saya bilang afirmasi, sebab di pasal 28H ayat 2, itu negara wajib melakukan upaya-upaya khusus atau perhatian khusus kepada kelompok rentan diskriminasi, apakah itu perempuan, apakah dia disabilitas, apakah dia gitu ya, kelompok miskin, itu penting mendapati pendidikan. Yang berikutnya adalah SIDAW, gitu ya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang diundangkan melalui Undang-Undang 7 tahun 84, secara khusus di pasal 10 itu perlu dipahami dan diinternalisasikan dalam lembaga pendidikan. Karena temuan kami ketika kami diskusi dengan sejumlah dosen dan juga sejumlah guru-guru SMA, isu atau kemudian isu diskriminasi atau SIDAW itu belum dipahami dengan baik. Bahkan kewajiban negara termasuk dalam konteks ini lembaga pendidikan dilarang melakukan diskriminasi itu kadang-kadang karena mereka bicara kewajiban menggunakan jilbab. Jilbab itu kan baik. Tapi ini apakah konstitusional? Tidak. Itu mereka tidak mengetahui dengan baik, kecuali itu masih di sekolah madrasah. Memang itu aturannya seperti itu, tetapi kalau kemudian di sekolah-sekolah negeri tentunya tidak bisa dilakukan seperti itu. Seperti di SMA negeri dan seterusnya. Guru, dosen, pemimpin gitu ya, pemimpin termasuk pemimpin agama, saya kira di samping sebagai suri tauladan atau panutan juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang agar orang-orang di sekitarnya dapat merasakan situasi baik dan bersahabat. Saya kira Ki Hajar Dewantara telah lama selalu mendengungkan bagaimana memang pendidikan itu memanusiakan manusia dan bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Nah, berikutnya gitu ya, kita penting merefleksikan jelang 1 abad taman siswa, apakah akses keadilan sosial di bidang pendidikan sudah sesuai dengan harapan kita? Saya kira sejumlah fakta yang ditemukan sahabat Dame maupun yang saya temukan di berbagai daerah, termasuk fakta-fakta lapangan, ini keadilan sosial belum mewujud dengan sungguh. Sebagai warga negara Republik Indonesia, apa yang sudah kita kontribusikan untuk mewujudkannya? Saya kira teman-teman di sini bisa merefleksikan masing-masing, karena kita sebagai pribadi, sebagai aktivis, sebagai bagian dari gerakan, tentunya juga punya upaya-upaya yang telah dilakukan untuk bicara soal keadilan sosial di bidang pendidikan. Saya pikir itu, dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Di sini banyak guru, saya hanya istilahnya pemantik gitu ya, mengawali diskusi di malam ini. Terima kasih sahabat moderator. Baik, terima kasih Ibu Masukah. Beliau menyitir Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sesungguhnya adalah memanusiakan manusia. Tapi beliau, Ibu Masukah, juga memberikan fakta bahwa terjadi diskriminatif yang luar biasa di dalam konteks pendidikan di kita. Otonomi daerah ternyata juga tidak memberikan ruang yang luar biasa bagi munculnya pendidikan, di mana ada otoritas di dalam dunia pendidikan. Baik, Ibu Masukah, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut setelah akhir para pemateri selanjutnya. Untuk itu dipersilahkan kepada Bapak Wadi Suara. Apakah sudah ada? Sudah, Mas.
Dipersilahkan, Prof. Ya. Wardi Indra Suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, salam waras, dan salam budaya, lestari budaya. Baik, saya mohon izin belum bisa membuat PPT atau PowerPoint, masih berupa makalah utuh. Saya akan menyampaikan beberapa pokok pikiran tentang sila yang kelima ini terkait dengan pemaknaan simbol-simbol dari sila kelima, terutama padi dan kapas, dari perspektif transdisipliner sastra dan budaya. Tentu tidak bisa lepas dari aspek pedagogi atau pendidikan. Pedagogi itu ilmu seni mengajar. Dan ini kita temukan di dalam karya-karya Taman Siswa, terutama oleh Ki Hadi Sukatno. Nah, ini banyak sastra karawitan yang ternyata itu banyak melukiskan realitas dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka saya sebut itu sebagai perspektif pedagogi botani sastra karawitan. Jadi di dalamnya ada aspek pedagogi, ada aspek ilmu mendidik, cara mendidik, seni mendidik, dan cara mendidiknya adalah lewat botani. Botani adalah ilmu tumbuhan. Botani itu dirangkai dalam bentuk sastra karawitan atau sastra gamelan. Nah, salah satu contoh yang digagas oleh Ki Hadi Sukatno itu dia menciptakan lelagon anak-anak, judulnya Aku Kembang, ada Kembang Jagung, ada Ayo Tuku Kluwe, semuanya adalah botani. Botani artinya dari tumbuh-tumbuhan. Aku kembang, kembang mawar. Nah, itu sederhana sekali. Dia menciptakan itu dan itu bisa dijadikan wahana pedagogi botani. Aku kembang-kembang mawar, tak tandur neng tengah latar awi sopo awi sopo podo aku tansah dadi asri yen tinulu. Realitas asri yen tinulu adalah suasana tentang kehidupan yang adil dan makmur. Asri yen tinulu. Ini adalah pedagogi botani sastra karawitan yang menunjukkan keasrian. Asri adalah suasana yang sejahtera, yang enak dipandang. Nah, itu. Ini gagasan dari Pak Katno atau Ki Sukatno. Dan itu juga muncul pula nanti di dalam bentuk padi, simbol-simbol padi. Padi itu adalah lambang dari tidak hanya yang merunduk, lalu rendah hati, tidak. Tetapi padi itu kalau saya amati, kebetulan rumah saya itu dekat padi, artinya depan rumah saya itu padi yang sangat luas, miliknya kelurahan itu. Sehingga saya bisa mengamati, ternyata padi itu adalah simbol dari kebersamaan. Jadi keadilan sosial itu menjadi potret negara yang makmur, negara yang baldatun thayyibatun warofun kufur, negara yang toto titi tentrem kertora harjo, itu seperti di padi. Padi itu selalu sama. Jadi sama rendah, sama tinggi. Ya, sama rendah, sama tinggi. Dan padi juga itu kalau ada angin, dia ditiup angin, kalau mau roboh, ya roboh semua. Ya. Kalau nanti tidak bisa roboh, ya kembali lagi, dan seterusnya. Ini adalah simbol kebersamaan. Dan padi ini juga digambarkan sebagai gambaran
suasana adil makmur, suasana sejahtera, yakni tergambar ini biasanya lagu ini sering dilakukan oleh RRI Nusantara II Yogyakarta waktu itu, Aku Ewo itu, ciptaan Kinarto Sabdo yang esok-esok Mbak Ayu yu padha nutu pare kang wus tuwa lesung halus cuma wis. Nah ini. Lalu pancen nyoto Bathari Sri dadi buku. Dadi pangan, artinya Bathari Sri itu ya padi itu. Esok-esok Mbak Ayu yo ayo padha nutu, suasana menumbuk padi di lesung adalah simbol atau suasana dari murah sandang dan murah pangan. Karena padi itu adalah simbol dari pangan, sedangkan kapas adalah simbol dari sandang. Maka memang pencetus sila kelima terutama ini sangat simbolik dalam memilih konsep yang kelima ini, sila yang kelima itu potret dari realitas kemakmuran itu adalah padi dan kapas. Nah, ini ciptaan dari Kinarto Sabdo yang nanti di bawah ada lagunya juga. Koe muhake, koe muhaku, koe muhaku nginteri kok ngono wela kecer berase. Nah ini. Jadi orang Jawa terutama ini menurut Kinarto Sabdo ini sudah jelas sebenarnya tidak boleh sampai menumbuk padi kok sampai ada yang mencelat atau kecer itu. Makanya yang namanya padi yang meletik lah istilahnya itu harus diambil, tidak boleh ada yang kecer. Ini suasana bahwa kita itu ya makan itu atau makan itu jangan boros, tapi harus dihemat dan seterusnya. Ini sebenarnya yang sangat luar biasa dari Kinarto Sabdo di dalam sastra karawitan. Begitu juga nanti potret keadilan sosial ini masih ciptaan dari sastra karawitan, ciptaan Kinarto Sabdo, lesung jumenglung, lalu lumbung desa. Nah itu. Lesung jumenglung seru imbal-imbalan, lesung jumenglung manikar manungkung umandang ngebai dan seterusnya. Ini suasana penggambaran suasana kebatinan orang-orang yang memang dalam suasana yang adil dan makmur itu ya semacam itu. Tetapi potret semacam itu tentu sekarang sudah kalah dengan mesin-mesin bulldozer, mesin-mesin yang untuk untuk nyelep padi itu. Yang dulu itu suasananya bahkan lesung itu bisa untuk hiburan kok itu. Orang bisa 5 orang itu menumbuk padi di lesung. Ini suasana ada kebersamaan di situ dan sambil korean. Nah, ini menjadikan suasana yang sangat menurut hemat saya sangat luar biasa itu. Nah, bahkan kalau kita mendengarkan sastra karawitan yang lain, mungkin teman-teman yang ada di Zoom virtual ini pernah mendengar namanya senggaan. Di dalam karawitan itu ada yang disebut dengan senggaan. Jadi ada nyanyian, ada lagu, lalu disenggai oleh Wiroswara, itu namanya senggaan. Dan senggaan itu ternyata juga menggambarkan padi juga. Karena nulodolaku utama, sing lanang seniman, sing wadon seniwati, kayane mlumpuk. Nanti pada baris berikutnya akan ada senggaan. Tumrape wong tanah Jawi. Mulai sekarang. Janji sabar, ojo do kesusu, sawahe jembar-jembar, parine lemu-lemu. Ini sebenarnya potret dari
realitas keadaan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kalau ini bisa kita makmurkan kembali, ini bisa menjadi bahan-bahan pembelajaran di sekolah dalam pendidikan, saya kira sastra karawitan ini akan semakin dikenal. Nah, itulah orang akan memperkenalkan padi, bahwa padi itu simbol dari kerendahan hati, bahwa padi itu simbol dari tumbuhan yang botani yang tahan banting. Kenapa tahan banting? Karena bisa ditanam tidak hanya di sawah itu, di daerah ini di dekat Prawiro Taman ke barat itu ada hotel Buras apa itu namanya itu. Sebelah barat lagi ada masjid ya di situ. Di atas masjid itu bisa untuk menanam padi karena memang itu ekonomi kreatif dari masjid situ. Nah, ini menunjukkan bahwa padi memang bisa ditanam di mana saja, tahan banting. Nah, itu. Padi juga simbol dari kesakralan. Jadi padi itu simbol dari Dewi Sri yang tentu saja dalam memanen, mengunduh itu ada yang pakai doa-doa, mantra, wiwit, pakai wiwit dan seterusnya. Ini sangat luar biasa. Jadi, tidak heran sehingga dalam memilih simbol padi ini memang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua kita akan bicara simbol kapas nanti. Yang kedua, tapi pedagogi yang terkait dengan Sarisworo. Nah, ini kan Sarisworo itu menjadi ciri khas dari Ki Hajar Dewantara. Sarisworo ini biasanya pembelajaran pedagogi yang selalu memanfaatkan ada seni tari, ada seni suara, ada permainan atau dolanan, dan itu ternyata jauh lebih efektif ketimbang kita seorang guru harus mengobrol dengan teori-teori, ya, tapi dengan nyanyian justru anak-anak semakin menjadi lebih mudah menerima ilmu itu. Nah, ini salah satu contoh Sarisworo yang sering dimanfaatkan itu ada ilir-ilir, ciptaan Kanjeng Sunan Kalijogo, ada juga ilir-ilir tandure sumi hilir icuro-yoro-yo lamun nata tandur sumele adil makmur njaga ceblok yekti katoton njrambai larian kang runtut. Ini adalah potret bahwa padi itu simbol lurus, simbol kejujuran. Jadi nata padi sambil membungkuk itu harus lurus, tidak boleh semaunya sendiri ya. Bahkan di desa-desa, karena di depan saya tadi ada padi itu, kalau nanam itu pakai bambu ya untuk membatasi supaya lebih lurus. Nah, ini luar biasanya padi itu adalah simbol semacam itu. Nah, ini yang sering dipakai sebagai salah satu Sarisworo, karena Sarisworo itu banyak sekali. Gajah-gajah, lagu gajah-gajah pun bisa jadi Sarisworo. Nah, ini banyak sekali. Jadi yang bisa kita masukkan sebagai kategori sila yang kelima. Sila yang kelima. Dulu ketika Pak E. Suharjendro itu masih sugeng, itu juga menciptakan lelagon Ijil tentang sila kelima. Juga menciptakan lelagon Mas Kumambang tentang sila kelima. Salah satu contoh begini.
rawat waspo tindak adil dadi ngamal saben ari. Adil mring pepodo hak ing liyan den hormati. Hak lan wajib mlaku timbang. Ini. Jadi adil itu ternyata di dalam sila kelima menurut Suharjindro itu ternyata adil pada sesama. Nah, sesama itu tidak hanya manusia ini ya. Kita itu kadang-kadang adil itu dikira hanya pada manusia, padahal juga dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan lingkungan atau ekologi dan seterusnya. Nah, haknya tumbuhan, haknya hewan itu pun akan menjadi simbol keadilan. Kalau kita punya burung, lalu burungnya tidak kita beri makan, ya itu namanya kita itu tidak adil. Ya. Kalau kita punya tanaman kok tidak disiram, ya itu namanya tidak bisa adil kita itu. Itu adil baru dengan lingkungan, belum adil dengan diri sendiri dan seterusnya. Nah, itu beberapa. Sekarang masuk ke bagian C. Bagian C ini supaya agak cepat. Bagian C kita akan bicara masalah kaitannya dengan kapas. Nah, kapas adalah simbol sila yang kelima, simbol dari sandang. Jadi kalau ada padi, ada kapas, berarti hidupnya kita itu sebenarnya adil dan makmur. Kapas itu ternyata juga menjadi bisa menjadi simbol, bisa menjadi sumber inspirasi. Ada pantun misalnya semacam ini. Kapas dipintal jadi benang, benang ditenun jadi kain. Aku menyapa selamat siang buat engkau yang kukangenin. Nah, misalnya. Asal kapas menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Mantan yang lepas jangan dikenang, sudah menjadi milik orang lain. Dan seterusnya. Ini kapas saya ingin tunjukkan bahwa kapas itu adalah simbol dari kehalusan, putih, suci, lembut, dan seterusnya. Dan ini lebih banyak pada pantun-pantun, juga nanti juga parian kalau dalam bahasa Jawa itu pakai kapas. Ya. Banyak parian-parian yang menggunakan kata kapas. Ya. Misalnya kapas berwarna putih. Nah, misalnya kapas nanti akan berpasangan dengan kata ikhlas. Ya. Karena papas, ikhlas itu terkait dengan satu asonansi. Nah, itu. Nah, lalu berikut langsung saja supaya agak cepat. Banyak cerita-cerita tentang kapas, banyak cerita pendek yang berjudul tentang kampas yang ditulis oleh teman-teman. Misalnya karya Dimas Anggoro berjudul Besi dan Kapas. Wah, besi dan kapas. Orang selalu memandang kalau besi itu lebih berat dari kapas dan seterusnya. Dan besi ternyata ini dan kapas ini menjadi simbol dari dunia pendidikan ketika ini di halaman berapa ini? Sekitar halaman 16. Halaman 16 bahwa antara kapas dan besi kamu suka yang mana? Wah, ini kapas yang besi pilih yang mana? Nah, tentu orang tergantung ya. Kalau kita mau tidur ya pilih kapas ya. Karena itu bisa untuk tidur empuk, tapi kalau besi kan tos. Tapi kalau kita mau mengejar pencuri ya pilih besi dan seterusnya. Jadi kapas itu putih, emah, besi itu hitam kuat. Coba percikan air. Kapan kapas akan semakin berat, besi akan semakin rapuh. Loh. Jadi kalau dipikir ini sebuah metafor yang sangat luar biasa dari cerpen ini, bahwa besi dan kapas, ternyata kapas itu kalau dicelupkan di besi, biarpun orang memandang ringan, di air, itu akan semakin berat, bahkan mungkin akan semakin tenggelam. Sedangkan besi lama-lama
itu akan mengkarat dan seterusnya. Ini tentu simbol yang sangat bagus, yang sangat luar biasa. Nah, ini contoh tentang simbol-simbol kapas. Dan yang terakhir, bagian D, kita akan sampaikan tentang pedagogi, geologi, sastra. Kalau tadi pedagogi botani dalam kaitannya dengan pantun dan cerpen, sekarang zoologi. Zoologi adalah ilmu tentang hewan, dan lagi-lagi saya harus mengutip Ki Hadi Sukatno. Ki Hadi Sukatno itu banyak membuat cerita yang namanya Langen Carito, itu tentang hewan. Ada yang kancil nyolong timun, kethek lan garuda, bangu torong jatiningsih dan seterusnya. Ini tentu sebagai simbol-simbol dunia pendidikan. Siapakah kancil, lalu siapakah kethek atau garuda, dan siapakah bangu torong. Dan itu simbol-simbol pedagogi di dalam dunia hewan yang bisa kita contoh, ya, bisa kita contoh. Tentu bukan mencurinya, ya, bukan nyolongnya yang kita contoh. Jadi pedagogi itu kalau ada kata nyolong itu tidak berarti bahwa orang itu mengajak nyolong, tetapi sebaliknya supaya orang tidak mencuri. Mas Wardi, mohon dipercepat. Ya, ini sudah terakhir. Jadi yang terakhir kali ini silahkan nanti dibaca sendiri. Ada beberapa hewan yang sering dipakai oleh oleh beberapa penulis sastra. Ada semut dengan burung dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri, dan itu semuanya adalah simbol dari sila-sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Mas Haji, saya kembalikan. Baik, terima kasih, ya, Prof. Wardi Indraswara. Ada sisi lain dalam diskusi malam ini. Setelah Ibu Damaira, Ibu Masrukah memperlihatkan fakta lapangan yang begitu luar biasa, menurut saya perlu dipikirkan dengan serius. Sementara Prof. Wardi memberikan nuansa lain dalam diskusi pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan elaborasi dari berbagai sudut pandang akan memberikan sesuatu yang luar biasa untuk bangsa kita. Dipersilahkan kepada seluruh tamu undangan, apabila ada pertanyaan ditujukan kepada siapa, dipersilahkan untuk melambaikan tangannya. Pak Sukirman, sepertinya masih mute. Ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih bahwa menarik sekali pada malam hari ini pendidikan dan kaitan sila kelima. Meskipun di dalam Pancasila ada dua sila yang bicara tentang keadilan, ya. Jadi beri kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial. Tapi harus diakui dan tidak dipungkiri, masalah ini masih tetap menjadi PR di 76 tahun kemerdekaan negara kita. Saya tertarik dengan Bu Mas Lurah tadi, bahwa tenaga kependidikan itu selalu menjadi korban praktek politik, yaitu dijadikan stakeholder untuk pemenangan salah satu ataupun beberapa calon, apakah itu kepala daerah, apakah itu di legislatif dan lain-lain. Saya pikir itu hanya terjadi di Sumatera, ternyata di semua tempat. Nah, meskipun di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional
Dan dalam organisasi profesi guru PGRI, hal itu tidak terungkap, tapi dalam kenyataannya itu terjadi. Itu tidak adil karena tenaga guru di satu wilayah, katakan di sebuah kabupaten, contoh di salah satu kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara, dari 7.000 tenaga aparatur sipil negara, 7.000 itu 5.000-nya guru. Kalau guru dibawa ke arah politik, yang pertama tentu tidak konsentrasi lagi dia. Yang kedua, ketika calon yang didukungnya kalah, itu pasti membawa konsekuensi. Katakan tadi Bu Masrura tadi pembicara mengatakan akan dicopot jabatannya, dipindahkan ke daerah terisolir dan lain-lain. Tapi kalau guru tidak berbuat sama sekali, juga resikonya juga nanti ketika kepala daerah yang menang juga tidak akan memperhatikan nasibnya. Ini kan tidak adil. Undang-undang dilanggar, sila yang kelima dilanggar. Pertanyaan saya tadi adalah bagaimana ini jalan keluarnya? Karena di mana-mana tempat itu terjadi. Ya, di mana-mana tempat terjadi. Kenapa? Karena guru sebagai aparatur sipil negara maupun guru swasta, mereka mempunyai hak pilih. Karena dia mempunyai hak pilih, tentu dia akan memilih. Namanya orang memilih, pasti dia akhirnya akan menjadi tes atau tim sukses. Nah, tapi ini telah memakan korban saya kira di mana-mana. Ketika 6 bulan setelah kepala daerahnya menang, ya, kemudian nasib guru ini akan babak belur. Saya 15 tahun di pemerintahan, insya Allah saya mencoba untuk tidak melakukan hal semacam itu. Tetapi yang saya lihat adalah jamak itu terjadi di mana-mana. Maka malam hari ini bahwa nasib guru sebetulnya tidak mengalami keadilan, ya seperti di sila kelima maupun yang kedua. Nah, bagaimana ini dalam 100 tahun Taman Siswa ini kita bisa mengambil hikmah agar masalah ini bisa ada titik terang. Saya kira itu Pak Moderator. Terima kasih. Baik, barangkali Ibu Masrukah bisa merespon apa yang disampaikan Pak Sukirman. Ibu silakan Ibu Masrukah. Baik, terima kasih Pak Sukirman. Senang dengan pernyataan ini. Saya kira Badan Pengawas Pemilu itu belum melihat guru ini kelompok strategis, menjadi kawan bagaimana sama-sama berstrategi untuk tidak menjadi tim sesnya, gitu ya. Entah pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, termasuk pilpres. Nah, yang dilihat itu kadang-kadang gitu ya, guru dianggap kelompok kritis, padahal ini menjadi komunitas yang sering dimanfaatkan. Nah, saya pikir ini menjadi salah satu hal yang bisa didialogkan dengan Badan Pengawas Pemilu. Lalu juga saya kira kalau tidak selesai di sini, Kementerian Dalam Negeri yang mandatorinya salah satunya adalah gitu ya, bagaimana pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik, termasuk pilkada, mestinya ini bisa dilaporkan nih. Dalam konteks ini, saya kira bisa bicara dengan lembaga HAM, termasuk Komnas HAM. Komnas HAM ini bisa meneruskan kepada Kementerian Dalam Negeri, karena ketika bicara guru adalah ini saya kira banyak laki-laki termasuk perempuan, kecuali isunya adalah kekerasan terhadap perempuan bisa dikomunikasikan dengan Komnas Perempuan. Karena mandatnya Komnas HAM termasuk juga mantau gitu ya, kekerasan atau diskriminasi atau kemudian terkait fakta-fakta pelanggaran HAM. Ini salah satu pelanggaran HAM saya kira dalam proses pemilu pilkada yang dipraktekkan oleh kepala daerah kepada guru-guru atau calon legislatif kepada guru-guru. Nah, ini menjadi ruang yang saya pikir kedepannya harus bersinergi dengan Komnas HAM, Bawaslu juga penting melihat isu ini penting gitu ya. Selain saya kira dalam konteks payungnya PGRI yang memang pernah diskusi dengan kami sarankan ini mesti berdiskusi
dengan Komnas HAM temuan-temuan ini, selain juga hal ini bisa didiskusikan juga dengan Kementerian Dalam Negeri, meskipun Kemendagri tidak secara langsung gitu ya, tetapi Komnas HAM ini bisa fakta-fakta lapangan bisa dianggap pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hak konstitusi. Saya pikir itu. Nah, Pak Herman, saya kira dengan teman-temannya bisa, karena tidak lama lagi ini juga mau pilkada, selain mau pemilu gitu ya, dan juga pilpres, ini pasti guru-guru akan menjadi ajang politik lagi, dan juga dalam konteks tertentu saya sering mendapat curhatan guru-guru, misalnya tunjangan atau apapun sering juga tidak diberikan dengan normal oleh pemerintah daerah karena misalnya kekritisan mereka dan seterusnya. Karena dalam konteks ini kadang-kadang Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah maupun perguruan tinggi juga tidak bisa berkutik melihat situasi ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Masrukah. Saya kira ada beberapa lembaga negara yang harus terlibat sehingga apa yang disampaikan Pak Supirman dan temuan-temuan fakta lapangan yang disampaikan Ibu Masrukah tadi di depan bisa menjadi clear sehingga guru beliau punya hak pilih, tetapi tentu beliau juga punya kebebasan untuk memilih ketika kelompok-kelompok ini diarahkan di satu tempat, maka saya kira itu sudah mencederai yang namanya demokrasi. Dipersilahkan kalau ada tamu undangan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Kalau memang tidak ada, saya akan mencoba melihat chat yang telah masuk di panitia. Ada yang bertanya dari Mohinami. Ya. Ibu Mohinami bertanya, bagaimana terminologi keadilan dalam suatu komunitas masyarakat beragama bisa ditegakkan secara objektif dan berkeadilan? Bagaimana keadilan itu ditegakkan dalam relasi kekuasaan? Matur nuwun. Saya kira ini Ibu Masrukah, Ibu Damaira bisa menjawab pertanyaan. Bagaimana keadilan itu ditegakkan dalam relasi kekuasaan? Silakan. Mbak Damai dulu atau saya? Ibu Masrukah dulu, silakan. Baik. Saya kira ketika bicara soal adil itu tidak dolimi, tidak direndahkan, tidak dibedakan, tidak dilemahkan dan seterusnya, tidak disakiti. Itu istilahnya adil. Meskipun adil itu bisa kualitatif, bisa adil kuantitatif. Tetapi ketika bicara konteks terminologi dalam komunitas agama, saya kira adalah keadilan kualitatif. Nah, ketika bicara soal adil di salah satu komunitas, karena hidup dalam konteks bernegara, berbangsa, di negeri ini selalu bicara soal ketuhanan yang Maha Esa, berbeda agama, berbeda keyakinan, satu bahasa, satu bangsa gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika, artinya gitu ya, ketika ada perbedaan pandang karena keyakinannya, ya harus dihormati, harus dihargai, tidak boleh diseragamkan dalam satu konteks. Karena fakta ini juga luar biasa terjadi gitu, pembedaan-pembedaan, karena apalagi misalnya gitu ya, perbedaan keyakinan gara-gara dia Ahmadiyah, apakah boleh dia mendapati kekerasan, mendapati diskriminasi? Gara-gara Syiah, apakah boleh dia kemudian tidak mendapati hak, misalnya hak kesehatan dan seterusnya, tidak mendapati KTP misalnya, padahal dia membayar pajak dengan baik. Nah, fakta-fakta ini luar biasa banyak terjadi. Nah, saya kira dalam konteks komunitas beragama, karena agama-agama itu juga bicara bagaimana menghargai, bicara toleransi gitu ya. Kalau saya sebagai orang Islam selalu bicara rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, saya menghargai toleransi
karena perbedaan suku, agama, keyakinan, termasuk saya toleran dengan alam semesta misalnya, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, itu artinya ini harus diimplementasikan oleh seluruh komunitas agama-agama. Kadang-kadang pemaknaan substansi beragama soal adil ini belum dimiliki dengan baik, gara-gara misalnya tokohnya menyatakan A, maka dia sebagai anggota komunitas mengikutinya. Makanya di presentasi saya tadi sempat saya singgung bahwa guru, dosen, pimpinan termasuk pemuka agama itu harus menjadi tauladan, menghargai martabat manusia tanpa kecuali, karena sejatinya seluruh agama-agama selalu bicara kebaikan. Kalau dalam konteks perbandingan agama selalu bicara agree in disagreement, berbeda tetapi seluruh perbedaan itu ada kebaikan, meskipun setiap agama bilang yang paling benar adalah agamanya. Tapi prinsip semua agama baik itu diajarkan di situ. Saya kira di dalam konstitusi, di dalam prinsip Pancasila, di dalam sejumlah kebijakan bicara itu. Dan di dalam Alkitab saya misalnya dilarang untuk memaksakan keyakinan atau pandangan tertentu. La ikraha fiddin, itu jelas itu. Jadi kita harus menghargai, toleran terhadap perbedaan pandang. Saya kira itu Mas Aji. Terima kasih Ibu Masukah. Saya kira Ibu Damaira apakah masih hadir di ruang ini? Kalau masih hadir dipersilahkan untuk memberi tambahan atas pertanyaan dari tadi. Bagaimana relasi keadilan dengan kekuasaan? Ya, jadi kalau pandangan saya agama-agama itu biarlah di ranah privat saja ya, karena biar ya kalau kita ingin ada keadilan itu biar ada di konstitusi, kemudian karena kan sebenarnya konstitusi kita juga sudah cukup dimasukkan unsur-unsur yang tadi Ruha sudah sampaikan, unsur-unsur yang kebaikan di dalam agama-agama itu kan memang sudah diserap di dalam konstitusi kita, sudah diserap di dalam Pancasila. Jadi konstitusi kita kemudian juga ada di mana ada Pancasilanya itu adalah merupakan kompromi ya, jalan toleransi, jalan kompromi, jalan tengah dari yang tadi dibilang sama dengan sahabat saya Ruha, itu adalah agree to disagree juga. Jadi bagaimana dicampur di dalam konstitusi kita ya. Jadi kenapa membawa agama ke ruang publik itu menurut saya sangat bahaya ya, terlalu bahaya menurut saya. Kita udah lihat Afghanistan ya, kita nggak mau Indonesia menjadi Indonistan ya. Jadi sekarang saya nggak membayangkan deh Taliban berkuasa, walaupun dia mengatakan akan lebih toleran. Saya aja lihat di atlas foto kemarin ketika ada pertemuan Taliban itu semua laki-laki di bawah, nggak ada perempuan, ada satu di atas. Jadi perempuan tuh ada di atas, nggak boleh kan campur laki perempuan. Dan itu pun hanya satu perempuan dan itu bayang-bayang. Jadi bayangkan ya. Saya nggak suka pendudukan Amerika, saya juga anti dengan hal seperti itu. Tapi 20 tahun Afghanistan di bawah pemerintahan, di bawah kuasa Amerika juga, tapi banyak terjadi perubahan signifikan dan sekarang akan mengalami kemunduran ya. Kita masih melihat sih. Tapi maksud saya mau mengatakan problematik dengan segala hormat saya kepada Aceh itu juga problematik ya. Maksudnya misalnya saya pergi ke Aceh itu selalu teman-teman saya kalau udah jam 9, setengah 10, ayo pulang Kak. Kenapa? Nanti kita khawatir kalau ada polisi syariah. Jadi kita harus melihat itu dengan membayangkan kalau terjadi ketika hukum teokrasi dibawa ke ruang publik, itu saya kira kita harus sangat-sangat berhati-hati
membawa Indonesia, ya kita sudah tahu lah Komnas Perempuan dan Komnas HAM sangat kritis dengan perda-perda yang disebut inkonstitusional atau perda-perda yang diskriminatif kalau istilahnya Komnas Perempuan. Nah, maksud saya ini jangan sampai terjadi. Makanya biarlah agama itu menjadi ruang keluarga, di ruang-ruang individu. Kalaupun dibawa ke sekolah ya ada di sekolah-sekolah agama. Kalaupun ada di sekolah umum itu ya di pelajaran-pelajaran agama dan lebih diambil nilai-nilainya. Jadi bukan doktrin-doktrinnya. Doktrin itu menjadi urusan pribadi. Karena kalau nanti udah dibawa ke ruang agama itu menjadi kita tidak mau terjadi seperti di negara-negara yang berbasis teokrasi. Menurut saya itu jadi soal besar kalau itu kita bawa. Itu sih pandangan saya. Karena nanti karena ini kan nanti yang menentukan siapa yang berkuasa ya. Siapa yang berkuasa dia yang menginterpretasi bagaimana praktek-praktek itu dan itu terjadi ya. Tadi Ruha sudah mengatakan soal bagaimana Ahmadiyah diperlakukan, bagaimana Syiah diperlakukan. Jadi bagaimana izin gereja sangat sulit sekali. Nah, itu jadi soal ya. Bagaimana makam-makam orang makam kok masih malah dirusak makam. Atau bayi tidak mau dimakamkan tidak bisa karena katanya berbeda agama. Nah, ini harusnya bagaimana misalnya pemakaman bisa menjadi ruang publik juga gitu loh. Jadi bagaimana kita membuat ruang-ruang publik yang banyak sehingga bisa bertemu orang antar agama, antar suku, antar budaya. Ini kan yang kita mau, bukan kita malah terkotak-kotak. Kita nggak mau itu terkotak-kotak. Itu sih pandangan saya. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Damairah atas perspektifnya. Tadi ada Mas Didi. Masih ada Mas Didi. Tadi dia melambaikan tangan. Mas Didi, sepertinya sudah tidak ada. Baik, pada akhirnya pertemuan kita, waktu juga yang harus mengakhiri. Saya tidak berkewajiban untuk menyimpulkan diskusi ini. Karena diskusi ini memang membebaskan bagaimana perspektif itu menjadi sesuatu dalam ruang diskusi ini. Sehingga siapapun yang terlibat diskusi ini akan mendapat wacana-wacana baru. Saya, panitia dari diskusium ini, mengucapkan terima kasih. Dan juga mohon maaf apabila ada banyak kurang atas diskusi pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Damairah, terima kasih kepada Ibu Masrukah, terima kasih kepada Profesor Suhendra Suara. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memberikan sesuatu kepada bangsa yang kita cintai, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Salam. Salam. Ya. Terima kasih kepada semua narasumber Damai. Terima kasih Damai. Ya, thank you. Terima kasih Mas Ruka. Salam. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Arti. Ada Bang Kirman, Bang Kirman apa kabar Bang Kirman? Bang Kirman apa kabar? Damai ketemu Pak Kirman. Lama nggak ketemu? Iya, Bang Kirman apa kabar? Masih jadi bupati kah? Lahir, udah selesai. Udah kembali ke masyarakat. Wah. Oke. Sehat ya, Ini Odi masih ada nggak nih Odi? Odi masih. Mbak Linda. Mbak Linda masih. Mbak Linda. Masker terus masih gate kan nggak ada orang situ. Cukup mendengarkan. Mbak Linda masih. Mbak Linda masih. Siapa lagi tuh? Siapa? Untoro ada acara lain. Dadang juga iya. Mbak Linda, Mbak Linda. Rame. Sampai jumpa lagi ya. Iya Mbak Linda, udah mau tidur ya. Siap ya Mbak Linda ya. Ruha di mana Ruha?
Masih di Aceh. Wah, Ning Aceh. Wah, seneng di Aceh ya. Dari foto. Kau mulai waktu ini mulai. Ki Hajar Dewantoro. Selamat pagi, semburat matahari yang merona di negeri tercinta. Jutaan anak-anak menyongsong harapan dengan berbondong-bondong pergi ke sekolah, memasuki lorong gelap yang tidak mereka ketahui, hutan belukar yang bernama institusi pendidikan. Siang tiba, jutaan anak-anak sekolah tergopoh-gopoh pulang ke rumah dengan mententeng buku-buku tebal yang mereka tidak ketahui isinya karena hanya menghafal, bukan paham substansinya. Institusi sekolah telah menjebak dengan bayaran mahal dan iming-iming menjadi manusia sukses ukuran bendawi. Bukan sekadar menuliskan kata merdeka, tetapi aku camkan dalam kedalaman hati dan pikiran. Seperti kita bermain dalam ombak pusaran, memainkan gelombang, berjuang melawan kolonial, tidak dengan senjata. Mendidik jiwa-jiwa merdeka adalah paling utama. Setelah senja, merayapi malam, menyobek kalender bulan Juni, 99 tahun usia taman siswa, usia renta yang seperti rapuh dimakan usia, seperti kasur tua, melelapkan yang tidak lelah memuja dan memuji, tetapi bertolak dari dengan ajaran Ki Hajar yang tidak tercatat di gawe para milenial, yang dilupakan oleh para pengagum Ki Hajar. Malam terus merambat sunyi. Apakah kita perlu tepuk tangan dan merayakan selebrasi di usia Asmaul Husna? Ya Rob, ya Rahim, berikanlah kami petunjuk-Mu agar apa yang telah diwariskan Ki Hajar Dewantoro menjadi bahan ajar kami, anak-anak bangsa yang setelah sekian lama dinina-bobokkan dengan pendidikan yang tidak punya akar di negeri kami. Ya Rob, ya Rahim, ya Tuhanku yang maha pengasih dan penyayang, berikanlah kekuatan pada kami, anak-anak bangsa ini, untuk terus memuliakan ajaran-Mu menjadi cara kami untuk belajar merdeka dengan sesungguhnya. Rezim silih berganti, tetapi sepertinya tidak pernah lagi membuka-buka buku tentang Ki Hajar dan Taman Siswa, bahwa belajar menjadi merdeka sejatinya yang utama. Lagi Ki Hajar acting. Ya udah, ini bagian dari guyonan ala Institut KHD, jadi saya juga nggak tahu. Mohon maaf kalau tiba-tiba acara ditutup. Ini teman saya terus. Terima kasih ya, selamat malam ya semua. Selamat malam ya, damai ya, maaf. Ya nggak apa-apa. Pamit semua. Ya, terima kasih. Saya juga pamit semua. Ya Odi semua, Mbak Linda pamit. Saya ngomong karo Mas Aryoso. Apa? Mas Aryoso. Aku ngenteni. Diskusi dilanjut, Mas. Ki Hajar watuk. Acting ya Mas, Mas. Ah iya. Bagian dari pementasan nih. Piye Kang iki? Apik. Ya. Neng aku wedi ana nggut kiai ini kota gede. Jadi mau sing memfokus terakhir iki. Jadi
Kan mahasiswa kan di musuh. Iya. Musuhnya pendidikan Islam atau pendidikan Katolik. Iya betul. Ya iya toh? Iya. Nah, agama aja disinggung yang taman siswa. Orang menguntungkan. Itu orang ngerti. Itu orang ngerti. Karena Kiwa Tengen diapit oleh rival kita pendidikan berbasis agama. Ya. Atau yayasan. Bangsanya jelas. Ya. Nah, nek awake dhewe engko melu-melu ya sing setuju, ya ta? Ya sing cocok.